Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan subtema 4 yaitu tentang tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biak dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat karya dari macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobek dan menggunting dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa dan benar. Baik, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Menjaga dan melestarikan tumbuhan itu sama dengan menjaga alam sekitar. Nah, salah satu kegiatan menjaga alam itu bisa kita lakukan yaitu merawat tanaman. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Berkembang biak tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Anak-anak, tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan juga buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas, juga dengan umbi atau spora. Contoh tanaman yang berkembangbiak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan juga cocok bebek. Sedangkan perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah, anak-anak, jika kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, banyak sekali daun-daun kering yang terjatuh dari pohon. Coba kalian amati bentuk-bentuk dan warna daun tersebut. Daun-daun kering tersebut bisa kita jadikan hiasan yang indah. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Bagaimana cara membuat kerajinan mozaik tersebut? Yuk kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Yang kedua, potong dengan tangan atau gunakan gunting. Yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Mudah kan? Nah, anak-anak, sekarang ibu punya tugas rumah untuk kalian. Yang pertama, bentuk kelompok terdiri dari 5 siswa. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan alat-alat serta jumlah daun yang akan dikumpulkan untuk menentukan beberapa banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing dari anggota kelompok kalian. Kemudian, upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh agar tidak merusak tanaman. Kemudian ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Supaya lebih tahan lama, akan lebih baik jika daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Kemudian berikan identitas kelompok pada lembar yang paling awal. Dengan beri hiasan agar laporan koleksi yang daun kering itu tampak lebih menarik. Paham anak-anak? Baik, untuk tugas, ibu kasih waktu sampai dengan besok. Besok dikumpulkan, kemudian jangan lupa dikasih identitas. Selain daun, biji juga merupakan bagian tumbuhan. Biji
Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji juga bisa dibuat menjadi kerajinan mozaik. Nah anak-anak, berbicara dengan biji-bijian, Ibu mempunyai soal cerita yang berkaitan dengan biji-bijian dan pembagian. Udin dan kawan-kawan akan membuat sebuah karya kerajinan mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagi pada 2 kelompok dengan jumlah yang diperoleh masing-masing sama banyak. Berapa banyak kacang merah yang diperoleh setiap kelompok? Tahap penyelesaiannya, perhatikan gambar berikut. Pindahkan 2 biji kacang merah dan simpan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Kejadian di atas dalam matematika ditulis 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sekarang yang tertinggal ada 8 biji. Pindahkan 2 biji kacang merah, masing-masing 1 biji pada setiap tempat. Dalam matematika ditulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis dan semua berpindah tempat. Ada 1 pun biji kacang yang tertinggal dan ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Dalam matematika, kejadian tersebut dalam gambar tersebut ditulis 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dan kurang 2 sama dengan 0. Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa. Disebut juga dengan istilah pembagian. Dapat ditulis dalam bentuk lain seperti berikut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, dilakukan cara pembagian dilakukan seperti berikut ini. Misalnya, 52 dibagi 2. Pertama, bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan. Sisa 1 puluhan. Pindahkan 1 puluhan dan gabungkan ke satuan, diperoleh 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Kemudian bagi satuan dengan 2, maka diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Jadi hasil 52 dibagi 2 adalah 26. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang belum paham? Semuanya sudah paham. Baik, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian dan menambah ilmu pengetahuan kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.